makan yang cukup ketika kita dapat membeli barang-barang dengan uang yang banyak. Bapak tidak kepin masena, biwet pon tuken mahekang hehagoba pimpunan dielan, biwet tidak sama hedi. Dapidin hadu pondo roti itali hedia, hekang wal dawe basa, ama abenga hadu dehada sama hedi. Namun indahnya hidup jika kita sadari siapakah yang telah memberkati kita dengan berkat-berkat kehidupan agar kita dapat menikmatinya, lalu kita pun dengan hati yang rela mau menjadi saluran berkat bagi orang lain. Benahe birewal masena opin sabi adwa hanewal helerolia. Pi aduan lehe piminante dan timot jewe hadu piherese. Latihan ibadi pi adwa hekahongian sudah mungkin. Itulah keindahan hidup di dalam dan bersama Tuhan, mengingat Tuhan sepanjang jalan hidup kita dan peduli terhadap sesama kita sebagai orang bersaudara dalam kasih Tuhan. Kekuatan Tuhan tidak dapat dipatahkan oleh apapun. Karena itu, mari sambut Dia yang datang bawa Injil kebenaran. Nia mama kobrasi, la tala kam kawaisa, yarada mok hewari, pitafura mok halamia, pitafura la tala hekam panga. Mama, saudara sekalian, mari kita berdiri, kita melihat Tuhan dari JSM nomor 1. Thank you.
Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara dan saudariku sekalian. Tuhan menyertai juga. Silakan duduk. Nats yang membimbing kita dalam ibadah pagi hari ini dalam perayaan Pentakosta terambil dari pertama Korintus pasal yang ke-14 ayat 10 dan ayat 11. Pertama Korintus pasal 14 ayat 10 dan 11. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Tapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa seringkali kami kurang bertekun dalam mencari kehendak-Mu. Kami melalaikan persekutuan bersama dengan-Mu. Kami melupakan kasih-Mu yang terus nyata dalam jalan hidup kami. Bahkan kami terlalu egois untuk menunjukkan kepedulian kami terhadap sesama kami. Kami berpikir kami harus semakin besar dan orang lain harus semakin kecil, sehingga kami lupa untuk memberi diri menjadi saluran berkat. Dalam karena itu kami mohon, ampuni dan kasihani kami ya Tuhan. Biarlah oleh Roh Kudus-Mu kami diubah untuk menjadi lebih baik demi kemuliaan nama-Mu. Kita menyanyikan lagu Ya Allah Bapa dalam Injil Amin. Apapun dosamu, Dia adalah Allah pengasih dan penyayang, yang tidak akan pernah membalas kesalahan yang diperbuat oleh anak-anaknya, melainkan dengan kasih-Nya yang besar telah menghapus
mengampuni dan akan memulihkan keadaan hidupmu. Seperti kata Pemazmur 103, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Itulah anugerah Tuhan bagi hidup kita. Marilah kita bangkit berdiri dan secara berbalas-balasan membacakan Mazmur 40 ayat 5 hingga ayat yang ke-11. Saya akan membacakan ayat-ayat yang ganjil dan Bapak Ibu jemaat Tuhan mengikutinya dengan ayat-ayat yang genap. Kita mulai. Syukur dan doa. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Baiklah yang telah kau lakukan Dia Tuhan Allahku, walau yang ajaib dan maksudmu untuk kami, tiada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau membentangkan dan menekannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau tuntut. Lalu Allah berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Aku mengabarkan keadilan di dalam jemaah yang besar, bahkan tidak tahan bibirku. Engkau juga yang tahu, ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 47 dalam ragam etnis Abui. Silakan duduk kembali. Paduan suara Gideon disusul dengan Abui Voice akan mempersembahkan pujian kepada Tuhan.
Devi
Bapak Mama, saudara adik, sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan yang kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 hingga ayat yang ke-21. Kisah pasal 2 ayat pertama hingga ayat yang ke-21. Mari kita teduhkan hati sejenak. Kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu kami datang, serta kami menyatakan puji syukur hormat kami kepadamu, karena Dikau Allah baik bagi semua kami. Buktinya pagi ini kami beribadah bersama-sama di dalam kebaktian utama kedua saat ini. Kami sudah menaikkan puji-pujian kami kepadamu, ya Allah Bapa di surga. Tiba saatnya kami akan mendengarkan bagian firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh hamba-Mu bagi semua kami yang mendengarkannya. Karena itu kami memohon dengan rendah hati kepadamu, anugerahkan kepada semua kami hikmat yang daripadamu, agar dengan hikmat Tuhan kami dapat mampu membaca, merenungkan, bahkan pada akhirnya melakukan dengan baik dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa di surga. Datanglah dan berfirmanlah bagi hamba-Mu yang sudah siap menyampaikan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu kepadamu kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-21. Begini bunyi firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, tergeruduklah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Kota Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul
ayat 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir demikianlah firman Allah, bahwa Aku akan mencurahkan rohku di atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga di atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan, Aku akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupannya. Memang bukan orang percaya bersaksi tentang perbuatan Allah dalam beragam bahasa. Nian Numa Kokdavi Kamu. Selamat merayakan Pentakosta hari ini merah menyala. Foto panjang paduan suara setuju. Papa Mama, bersaudara Nianuma Kokdavi, hari raya Pentakosta itu jatuh pada hari ke-50 sesudah Paskah. Pentakosta ini Papa Mama sebenarnya sudah dirayakan sejak zaman perjanjian lama oleh umat Yahudi sebagai syukur pesta panen. Besok kita akan merayakannya lagi. Dalam ucapan syukur itu Papa Mamaku, umat Tuhan membawa hasil panen berupa gandum dan penyerahan korban sebagai hulu hasil untuk mensyukuri berkat Allah serta pemeliharaannya. Sebab itu Papa Mamaku, hari raya Pentakosta juga dikenal dengan nama Hari Raya 7 Minggu. Dalam perjanjian baru Papa Mama, Hari Raya Pentakosta adalah hari dimulainya penggenapan janji Yesus bagi para murid. Yesus sebelum naik ke surga, Dia berjanji akan mengutus Roh Kudus sebagai penggantinya supaya para murid mendapat kuasa untuk bersaksi. Janji Yesus digenapi dengan turunnya Roh Kudus Papa Mama kepada para murid dan mereka mengalami kuasanya dalam catatan Alkitab. Pada dasarnya, perayaan hari Pentakosta, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, dapat dikatakan sebagai pencurahan. Pencurahan apa, Bapak Mama? Pencurahan berkat-berkat Allah, baik rohaninya maupun jasmaninya. Juga sebagai tanda bahwa Allah terus hadir dan akan terus hadir dan menyertai perjalanan hidup umat yang sangat dikasihinya. Itu Pentakosta. Penulis Kisah Para Rasul Lukas, bukan Bapak Pendeta Lukas ini,
melalui teks bacaan hari ini, dia mencatat ada dampak atau akibat dari pencurahan Roh Kudus. Bahwa yang pertama, para murid dapatkan karunia. Karunia apa? Karunia berkata-kata dalam berbagai bahasa asing. Bapak Lukas bercerita tentang kisah pencurahan Roh Kudus. Itu berawal dari berkumpulnya para murid di Yerusalem setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Ada 15 suku bangsa yang sedang berkumpul di situ. Siapa mereka? Partia, Media, Elam, Mesopotamia sampai dengan Arab. Di ayat 9 sampai 11. 15 suku bangsa ini, Papa Mama, mereka itu adalah keturunan Yahudi yang saleh dan yang tekun berbakti kepada Allah. Ayat 5. Jadi, mereka berkumpul untuk bersiara dan beribadah di Yerusalem. Mereka memang orang Yahudi, tapi kemungkinan besar mereka sudah tak mampu lagi menggunakan bahasa nenek moyang mereka saat itu, yaitu bahasa Ibrani, bahasa ibu mereka, untuk mereka berkomunikasi. Dan karena itu mungkin saja dalam ibadah pun ada penerjemah bagi mereka. Bapak Lukas mencatat, dalam persekutuan itu Roh Kudus dicurahkan melalui tanda bunyi tiupan angin keras, Papa Mama, dari langit dan lidah nyala api yang bertebaran. Para murid yang berkumpul, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, dan kemudian Alkitab catat bagi kita hari ini bahwa masing-masing mampu berbicara dalam bahasa 15 suku dari bangsa yang hadir pada waktu itu. Roh Kudus bikin para rasul berbicara dalam bahasa yang setiap orang mengerti. Saudara, ini harus digarisbawahi. Bahasa Roh Kudus adalah bahasa yang bikin orang mengerti. Allah melalui para murid, Papa Mama, menyapa mereka dalam bahasa yang dipakai di kampung halaman sendiri. Dan ada tujuan dari Allah yang sangat mulia. Injil tentang Yesus Kristus dapat diterima dan dipahami oleh setiap orang dari berbagai suku bangsa. Itu tujuannya, saudara. Karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus bukanlah perintah yang asing, Bapak Mama. Mereka merasa juga bahwa Allah dalam Yesus Kristus sedang dan sementara dan akan terus menyapa mereka dalam bahasa mereka sendiri. Dan karena itu, Bapak Mama, mereka juga merasa ada di kampung sendiri. Kita menemukan di sini betapa karya Roh Kudus mengangkat segala bangsa dan bahasa dalam kedudukan yang sama, Bapak Mama. Karya Roh Kudus pada Pentakosta itu adalah Allah menyapa saudara. Allah memperhatikan saudara, dan Allah menghargai orang dengan memperhatikan latar belakang mereka masing-masing. Itu Pentakosta. Bukti bahwa Tuhan menghargai semua bahasa. Semua bahasa bisa dipakai Tuhan, Bapak Mama, menjadi alat komunikasi dengan sesama untuk membawa pesan dari Tuhan. Tidak ada bahasa yang diunggulkan atau diremehkan oleh Tuhan, Bapak Mama, ingat itu baik-baik. Di Indonesia tercatat atau terdapat 718 bahasa daerah, dan 72 diantaranya berasal dari Nusa Tenggara Timur. Keragaman bahasa ini, kekayaan budaya yang Tuhan anugerahkan bagi kita sebagai gereja, Papa Mama. Roh Kudus dapat bekerja melalui bahasa daerah yang kita pakai sebagai alat komunikasi untuk bersatu
kita atau dalam suatu persekutuan yang bahasanya sama dengan kita. Karena itu Bapak Mama, kita tidak perlu minder pakai bahasa daerah. Lalu kemudian kita pakai bahasa-bahasa yang aneh. Dan lalu kemudian kita sebut itu bahasa roh atau bahasa sorga yang orang tidak mengerti. Bahasa daerah itu yang pasti. Yang bikin bahasa lain itu bilang bahasa sorga. Hanya omong pun kita tidak tahu. Orang yang penuh Roh Kudus, Bapak Mama, ini mesti digarisbawahi. Orang yang penuh dengan Roh Kudus tidak mesti bicara bahasa hebat sampai bikin orang lain yang dengar tidak mengerti, dan dia yang ngomong sendiri pun tidak mengerti. Kalau sudah begitu berarti itu bukan bahasa Roh Kudus, tapi itu bahasa apa Bapak Mama dong? Ini bahasa Roh Kuda, Roh Kudus. Kalau tidak mengerti itu bahasa Roh Kuda dong yang ada itu. Bahasa orang yang penuh Roh Kudus adalah bahasa yang buat orang mendengar itu bisa paham, bisa mengerti apa maksudnya. Yesus senyum pada ini. Tuhan mau anak karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus itu perlu diperdengarkan pada semua manusia di segala tempat. Karena itu mama-mamaku, kita bisa beritakan Injil tentang Yesus pakai bahasa daerah yang dipakai setiap suku di NTT. Bahasa Sabu untuk orang Sabu Dohau, bahasa Timur orang untuk orang Timur, bahasa Tetun untuk orang Meru dan Malaka, bahasa Dela, Rikau dan Lole untuk suku-suku yang ada di Rote, bahasa Helong untuk orang-orang Samau, bahasa Ampoang untuk orang Ampoang, bahasa Pura Pantar Abui Kabola itu untuk orang-orang Alor. Semua bahasa daerah itu, Bapak Mama, ada identitas suku-suku itu dan layak dipakai dalam pelayanan gereja. Saat firman Tuhan diberitakan dalam bahasa daerah masing-masing suku, Bapak Mama, manusia dalam suku itu akan langsung mendengar dan mengerti suara Tuhan yang berbicara dalam bahasa ibu yang dekat dengan mereka. Betul ya? Kalau hari ini saya pakai bahasa Abui, pas orang Abui pasti menangis, tapi tidak bisa jadi. Saya hanya bisa sedikit-sedikit. Karena itu, UBD sedang bergumul dengan bahasa-bahasa daerah. Bukan hanya menerjemahkan Alkitab, tapi nyanyian-nyanyian juga itu diterjemahkan dalam bahasa-bahasa ibu kita. Supaya apa, saudara? Supaya saudara dan saya, ya dan amin, dan ketemu berarti. Itu pertama, Bapak Mama. Kedua, apa akibatnya dari pencurahan Roh Kudus? Para murid peran tampil untuk bersaksi dan memberitakan Injil tentang Yesus di depan banyak orang. Karena itu saudaraku, Pentakosta juga adalah pembaharuan hidupmu dan hidup saya. Roh Kudus terubah secara radikal hidup para murid, saudara. Ketika Tuhan Yesus mati tersalib, para murid takut dan bertemu secara sembunyi-sembunyi di ruang terkunci, saudara. Saat Yesus bangkit, ia berjumpa para murid untuk memulihkan kembali iman mereka. Dan saat Yesus hendak naik ke sorga, Yesus berjanji, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan
Mama. Kedua, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Mesias yang mati tersalib, bangkit dan dimuliakan, dan Roh Kudus dicurahkan karena karya Allah yang tuntas melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Dan yang ketiga, setiap orang harus beriman pada Yesus sebagai Tuhan. Setiap orang beriman harus bertobat dari dosa serta harus dibaptiskan. Dan karena itu setiap orang yang percaya dan berseru kepada nama Yesus boleh memperoleh pengharapan keselamatan di ayat 21. Sehingga dengan demikian pekerjaan Roh Kudus akan buat orang bicara tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan ajak orang untuk bertobat serta memuliakan Tuhan melalui kata dan perbuatan. Pak Mama, bukan bicara tentang kehebatan diri Pak Mama, dan puji sebagai orang yang mampu berbahasa roh. Sekarang ini ada pikiran. Roh Kudus dikaruniakan Allah bagi semua orang yang hidup saleh Pak Mama, dan rindu memberitakan keselamatan Allah dalam Yesus Kristus. Ia tidak bisa dikurung dalam diri orang tertentu atau diklaim sebagai milik hanya sebuah gereja tertentu saja. Karena itu ada orang yang berkata, gereja ini penuh Roh Kudus, gereja itu kurang Roh Kudus. Sebaliknya, Pak Mama, Roh Kudus bekerja dengan bebas sesuai kehendaknya dalam kehidupan orang-orang yang mau bersaksi demi kemuliaan Allah. Roh Kudus juga akan memberi kita kemampuan, memberi kita semangat, memberi kita keberanian untuk kita bersaksi dan memberitakan Injil tentang karya keselamatan Allah yang telah dikerjakan dalam Yesus Kristus. Tapi pekerjaan Roh Kudus itu, Pak Mama, dia terjadi dengan cara atau tindakan yang beda-beda. Kerja Roh Kudus tidak bikin orang mampu berbahasa lidah, saudara, atau melalui mujizat yang besar. Roh Kudus dapat bekerja melalui hal-hal yang sederhana, saudara, tapi itu datangkan kebaikan, datangkan manfaat bagi orang lain untuk memuliakan Tuhan. Bahkan Roh Kudus buat kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan menolong kita untuk berdoa bagi hal-hal yang tidak sanggup untuk kita doakan. Roh Kudus bekerja bagi kita. Gereja juga ada karena pekerjaan Roh Kudus, Bapak Mama. Dan tugas gereja, saudara dan saya, adalah bersaksi dan memberitakan tentang keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Maka tugas kita sebagai orang percaya sesungguhnya adalah bersaksi dan memberitakan tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup. Supaya apa? Supaya orang boleh percaya, banyak orang menerima, dan banyak orang berseru, Yesus Kristus adalah Tuhan. Bapak Mama yang mengantuk, setiap tahun kita merayakan Pentakosta, Bapak Mama, ya, sampai dengan tahun 2023. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, yang patut untuk kita renungkan saat ini adalah, apakah saudara, Roh Kudus itu hingga atau ada pada diri kita sekarang yang sedang duduk ini, di depan, di dalam, dan di luar? Jangan sampai hari ini ulang-ulang tahun kita merayakan Pentakosta, tapi Roh Kudus tidak ada di dalam kita sendiri. Kalau seseorang merasa dirinya dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi perkataan dan tindakannya hanya bikin orang bimbang, bikin orang takut, bikin orang cemas, bikin orang gelisah, maka perlu Bapak Mama pertanyakan, itu Roh Kudus atau roh kuda? Pak Mama, semua habis. Memang kalau kita perhatikan secara baik dan benar, akan timbul pertanyaan juga, kenapa orang yang dipenuhi Roh Kudus dianggap hampir mirip dengan orang yang mabuk laru, sopi atau panama? Hampir mirip tidak.
dengan Roh Kudus. Hampir mirip dia punya jalan. Tapi hari ini saya tidak bilang Roh Kudus itu sama dengan laru atau sopi, karena tentu itu beda, saudara. Tapi rupanya sekali lagi ada gejala yang sama yang kita bisa lihat pada orang yang penuh Roh Kudus dengan orang yang mabuk laru atau sopi atau apa. Tapi mama mau tahu dari gejala itu yang sama itu gimana? Gejala yang sama itu seperti ini, Bapak. Orang yang mabuk laru, mabuk sopi, apa, dengan orang yang penuh Roh Kudus, itu bisa berubah jadi lain. Contohnya, kalau dia itu pendiam, maka dengan mabuk sopi atau mabuk laru, dia bisa berubah jadi cerewet. Itu bisa, mendadak bisa. Bisa omong, tadi pendiam aja bisa omong. Bahkan banyak-banyak omong. Kalau dia itu pemalu dan penakut, ya bisa tiba-tiba jadi berani kalau mabuk laru. Dan itu tadi kita suraikan waktu Yesus ditangkap. Murid-murid semua takut, termasuk Petrus, sangkal 3 kali. Dan kalau memang ketemu juga di ruang terkunci. Tapi saat Pentakosta tiba, murid-murid berbicara berani di depan banyak orang, sehingga orang pikir dong sedang mabok. Pak Mama, sambung pengalaman waktu mahasiswa praktek lapangan dan waktu vikaris. Ya, penatua dong bahkan ada pendeta juga yang mau pimpin ibadah, mau omong barang-barang pulang ini, mesti minum sedikit-sedikit. Minum laru, minum sopi, baru bilang semangat. Dan itu biar tidak pakai persiapan, lancar. Ya. Jadi pernah satu kejadian, ya, ada seorang penatua, bagus ini penatua, bagus sekali ya. Dia melakukan perenungan dan khotbah, ya, khotbah ini banyak orang. Dalam khotbahnya itu lancar, api-api, bernyala-nyala, berair-air, berapi-api semua. Ya. Dia menceritakan tentang ada seorang kepala pemungut cukai. Dia seorang yang kaya, dia berusaha untuk melihat orang apakah itu betul-betul Yesus. Tapi dia tidak berhasil, dan waktu penatua bilang itu Yohanes. Sekali ada cerita Yohanes, karena ingin lihat Yesus dan dia pendek, jadi dia tergantung di pohon ara. Lalu ada satu yang interupsi bapak penatua. Interupsi. Ya. Lalu bapak penatua bilang, belum habis. Ya, belum habis sampai di situ. Yohanes turun dari Sakeus pun tembak. Itu karena bernyala-nyala dan berapi-api. Itu bukan Roh Kudus lagi, tapi itu seorang pun. Itu bukan kita pun lagi. Syukur di awal dari sawah lama, belum pernah ditemukan ada yang begitu. Kalaupun ada yang semangat dalam pelayanan, itu memang karena dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Rofi, Aisyah Honikam, Rofi, kamu, Nia Doma. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Karena paduan suara begitu banyak, maka marilah kita mempersilahkan lagi Kor musik pemuda gugus 4, kor musik pemuda gugus 5, lalu kemudian disambung dengan duet Narwasto. Kor musik
narwas. Nanti terkait itu etis awal dengan Corpus Christi. Mas ada. Selalu Tuhan menjawab doa. Beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi bukti oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat, Dia jadikan semua. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Setelah Tuhan untuk bekerja, mustahil menjadi bukti oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat, Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat, Dia jadikan semua. Bukan melihat, Dia jadikan semua. Saya jemput Tuhan berbaik. Mari kita bersama-sama mengikrarkan dan memperbaharui pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari
dan hidup yang kekal. Disambung dengan kormusik pemuda Kudus 3 akan melantunkan pujian bagi kehormatan nama Tuhan.
Persembahan. Karena anugerah Allah dan terus dipelihara dengan berkat-berkat kehidupan, sehingga tidak satupun di antara kita yang hidup berkekurangan, walaupun badai kehidupan terus melanda di dalam hidup kita. Dalam iman yang demikian, maka marilah kita memberikan hidup dan seluruh apa yang ada pada kita untuk kemuliaan nama Tuhan di tempat ini melalui pemberian persembahan. Ingatlah kata Tuhan, jangan dengan terpaksa dan bersedih hati, tapi dengan sukacita. Marilah kita berdoa. Lahatala ni ekang kawaisa kuetanga aniriang nimuna yalado kita sudah mopala komunia farinhe awan hoga lakabe yeni miniede ekang minido sama ekariang babuku tahamiado foga lo. Amin. Mari kita pertama